Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas mengenai dampak sosial informatika. Materi dampak sosial informatika ini sudah juga Bapak upload pada Google Classroom pada minggu sebelumnya. Jadi, sebelum kita mengetahui apa itu dampak sosial informatika, apa sih penyebab dari dampak sosial informatika ini? Oke, satu kata saja, penyebabnya adalah internet. Oke, jadi seperti yang sudah tercantum pada materi yang diupload, masyarakat Indonesia sekarang mayoritas sudah menggunakan internet untuk mencari informasi dalam kehidupannya. Jadi kegiatan informatika ini menjadi suatu rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh penyampaian informasi berbasis komputasi terhadap kehidupan masyarakat inilah yang disebut dampak sosial informatika. Contohnya, sebelum kita mengenal yang namanya internet, kita baru bangun tidur itu langsung pergi untuk gosok gigi. Sekarang setelah ada internet, baru bangun tidur, kita masih scrolling Instagram seperti itu dulu, baru kita gosok gigi. Nah, itu merupakan contoh kecil dari dampak sosial informatika yang kadang kita tidak sadari. Oke, apa saja sih dampak sosial informatika ini? Secara garis besar, dampak sosial informatika ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada media sosial dan instant messaging. Yang kedua adalah aplikasi penunjang kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah e-commerce. Oke, Bapak rasa kalian sudah lumrah ya terhadap ketiga dampak sosial informatika ini. Oke, semua memiliki dampak positif dan dampak negatif dari sosial informatika ini. Jadi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin dampak positifnya dan menekan semaksimal mungkin untuk dampak negatifnya. Oke, kita bahas saja satu-satu secara singkat. Nah, yang pertama media sosial dan instant messaging. Oke, media sosial itu merupakan aplikasi komunikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya berinteraksi satu sama lain. Kalian pasti sudah lumrah kan dengan Facebook, Instagram, Twitter, seperti itu. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi sosial media. Kenapa bisa begitu? Sesuai definisinya, kalian bisa berinteraksi tuh dengan teman-teman di Facebook, misalnya sambil komen, seperti itu. Mungkin teman-teman kalian yang sudah tidak ketemu beberapa tahun bisa ketemu di Facebook seperti itu. Yang kedua, instant messaging. Instant messaging ini merupakan layanan pengiriman pesan melalui aplikasi yang bersifat online. Contohnya WhatsApp, Telegram, Line, atau yang suka main game, Discord. Oke, jadi media sosial dan instant messaging ini pasti sudah umum bagi kalian. Yang kedua, aplikasi penunjang kehidupan sehari-hari. Aplikasi penunjang ini banyak sekali muncul untuk membantu kita dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam bidang komunikasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Oke, contohnya Cookpad yang membantu kita dalam bidang kuliner. Ya, Cookpad ini merupakan aplikasi yang berisikan resep-resep masakan. Yang kedua ada Gojek, aplikasi yang membantu kita dalam bidang transportasi. Ada HealthDog yang membantu kita dalam bidang kesehatan, dan yang paling penting ada Rumah Belajar yang membantu kita dalam bidang pendidikan. Pada Rumah Belajar ini kalian bisa mencari materi-materi untuk penguasaan lebih lanjut terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah. Yang terakhir ada e-commerce. E-commerce ini adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Contohnya TV atau radio. Nah, itu dulu sebelum. Sekarang e-commerce ini lebih umum dilakukan melalui internet karena ya internet itu lebih mudah untuk menjangkau masyarakat secara luas seperti itu. Oke, di e-commerce ini ada yang namanya marketplace. Apa sih marketplace itu? Oke, kalau misalnya Bapak bisa sebutkan secara sederhana, marketplace ini adalah pasar online. Ya, kenapa bisa disebut pasar online? Karena pada marketplace ini merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Contoh-contoh dari marketplace ini, nah kalian pasti tidak asing kan? Dari gambar di bawah ini ada
salah satu Tokopedia, OLX, Zalora, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari marketplace. Oke. Dengan adanya dampak sosial informatika ini, terdapat juga kasus-kasus yang terkait dengan dunia cyber atau dunia digital. Apa saja kasus-kasus tersebut? Yang pertama ada hoax atau berita palsu. Hoax atau berita palsu ini merupakan berita bohong yang tidak memiliki sumber yang kredibel atau terpercaya dan sengaja dilakukan seolah berita tersebut merupakan sebuah kebenaran. Yang kedua adalah perundungan cyber atau cyberbullying, adalah perilaku yang melecehkan atau merendahkan seseorang melalui media digital. Ya, contoh sederhananya gini deh, misalnya kalian mengejek teman pada grup WhatsApp, tetapi teman yang kalian ejek itu merasa tidak nyaman. Nah, itu merupakan salah satu contoh cyberbullying sederhana. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi ini adalah suatu kegiatan atau tindakan yang mengambil tanpa izin data pribadi seseorang yang seharusnya tidak dikomunikasikan dengan pihak lain. Misalnya kalian mencuri PIN atau sandi Facebook teman seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pelanggaran privasi. Untuk meminimalisir dampak negatif sosial informatika dan juga untuk meminimalisir kasus-kasus terkait dunia cyber, dari sisi hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, undang-undang ini bisa disebut dengan Undang-Undang ITE. Oke, apa saja isinya? Kalian bisa baca di materi yang Bapak upload pada Google Classroom untuk lebih jelas. Oke, sekian untuk video mengenai materi dampak sosial informatika. Jadi selamat belajar. Jangan lupa untuk menjaga diri agar kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.